Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazul Salsabila dari kelas 10 Farmasi Klinis. Saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Saya di sini akan membacakan teks eksposisi yang berjudul Permasalahan Ekonomi di Indonesia. Di saat ini, kondisi perekonomian global tengah krisis. Tetapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Jika dibandingkan pada triwulan kedua tahun lalu, ekonomi Indonesia meningkat kurang lebih 6,4%. Pertumbuhan ini tetap masih berpusat di Pulau Jawa dengan meningkatnya sebesar 57,5%. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Hal ini dikalahkan oleh Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi Indonesia, for Global Justice. Ia berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, Daeng juga memaparkan sekurang-kurangnya ada 4 faktor yang membuat ekonomi Indonesia menjadi bias. Pertama, perekonomian Indonesia telah banyak ditenggarai oleh utang asing yang nilainya terus meningkat. Kedua, peningkatan konsumsi masyarakat dinilai ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga, ekonomi Indonesia pertumbuhannya didorong oleh ekspor bahan mentah. Contohnya, hasil perkebunan, hutan, migas, dan bahan tambang. 4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh penanaman asing yang menjadikan sumber daya alam Indonesia dikuasai asing. Di lain pihak, Antoni Prasetyantono, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor domestik. Menurutnya, dampak krisis global melalui definisi neraca perdagangan dan penurunan ekspor baru akan terasa pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Ia menilai kontribusi ekspor terhadap PDB tidak besar. Menurut Antoni Prasetyantono, belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan. Seiring dengan hal itu, tingkat inflasi yang berada di bawah 5% cukup membantu. Walau hal tersebut ada dampaknya, yakni nilai subsidi energi yang terus membengkak, yang sebetulnya tidak sehat.